Tidak semua pasangan bisa dipercaya, baik pria, wanita, maupun waria. 그렇게 좋으세요? 얼마나 수유형을 천사라고 했는지. 어서 와요. Ya, seperti wanita yang ada di film ini. Diam-diam dia bermain di belakang suaminya. Yang lebih sialnya lagi, ia main serong dengan mertuanya sendiri. 그냥 우리 둘만 비밀로 하고. 그래. 니네 아가야. 잠깐 나 좀 보자. Tak usah banyak spoiler lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya checklist. Cerot. 아버지. 얼마나 수유형을 천사라고 했는지. 어서 와요. 오늘 고생했어요. 근데 뭐 수유 씨는 이쁘셔가지고. 아 친구분. 이거 어서 오세요. 그냥 우리 둘만 비밀로 하고. 그래. Kisah dimulai dengan seorang wanita, kita panggil saja Sri. Dia masih muda dan gurih, berusia sekitar 24 tahun. Dia memiliki seorang kekasih, kita sebut saja Ujang. Hubungan mereka ini sudah lama, bahkan mereka berencana menikah tahun depan. 네 인생은 네 인생, 내 인생은 내 인생. 뭐 같이 아버지가 뭘 좋아하시더라. 나 시간 많다니까. 내일 좋아. 이제 얼마 안 남았으니까 조금만 참자. 많이 늦었지. 아니야, 괜찮아. Dan saat itu Ujang berniat mengajak Sri ke rumah untuk dipertemukan kepada calon mertuanya atau bapaknya Ujang. Ujang tinggal berdua saja dengan bapaknya itu. Sementara ibunya Ujang telah menikah lagi dengan pria lain. Bapaknya Ujang sangat senang dengan perkenalan itu. Sri terlihat sopan dan baik. Ya, dengan kata lain, bapaknya Ujang merestui hubungan mereka berdua. Dia berkata yang penting mereka bisa saling menjaga satu sama lain. 아버지, 그렇게 좋으세요? 얼마나 수유형을 천사라고 했는지. 감사합니다. 아버지 어때요? 너무 박지? 출발 못하겠다. 그래? 우리 아버지 원래 사업만 하던 사람이야. 아버님이 나 좋아하시는 것 같아? Namun 3 bulan sejak perkenalan itu, mereka malah dikabarkan putus, entah apa yang terjadi. Sri mencoba menelpon Ujang dan berusaha ingin balikan lagi. Tapi sepertinya tidak ada harapan. Bisa dibilang kalau mungkin mereka gagal menikah. Sementara dia tidak punya pekerjaan untuk bertahan hidup. 요즘 왜 연락이 안 돼? Sampai suatu hari, dia bertemu dengan teman lamanya bernama Devi. Dia butuh pekerjaan, sudah melamar kerja berbagai tempat tapi belum juga diterima. Devi akhirnya membantu Sri untuk mendapatkan pekerjaan di kafe milik temannya. Namun, sayangnya itu bukan kafe biasa, tapi lebih ke kafe buat jajan surabi lempit. Sri langsung dites apakah layak bekerja atau tidak oleh salah satu manajernya. 이게 생각보다 나쁘지가 않아. 뭐 하면 되는데? 3개월 정도만 하면 직장 연봉 정도 구하기가 쉽지가 않네. 수희야, 너 이제 좀 괜찮아졌어? 힘들지가 않아. 아, 친구분. 이거 어서 오세요. 일단 오늘 제가 외상 한번 올려드릴게요. 야, 지집에 좋겠다. 그럼 하루에 한 50만 원 정도. 이쁘게 생기셨네. 수수료 저도 주실 거죠? 야, 물건이야, 물건. Sri mulai bekerja di sana. 컨디션 조절하고. 야, 너 벌써 12개 했어? Hingga beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan tamu baru untuknya. Ternyata tamu itu ialah ayahnya Ujang. Mereka sama-sama terlihat canggung. Meski begitu, Sri bersikap profesional. Ayahnya Ujang juga menanyakan kenapa Sri bisa putus dengan Ujang. Tapi bukan itu tujuannya. Dan pada akhirnya, ayahnya Ujang dan Sri bercocok tanam walaupun awalnya canggung. Setelah selesai bercocok tanam, mereka sepakat kejadian ini dirahasiakan kepada siapapun. 오늘 그냥 잠깐 있다 가자. 귀찮나 보다. 노망이 들었나 봐. 그냥 우리 둘만 비밀로 하고.
받아보고 싶은데. 어차피 남남이고 그런 독한 마음으로 살면 돼. 그래, 니네. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, Sri ditelepon sama Ujang untuk diajak pertemuan. Intinya, dia ingin balikan lagi. Dia mengaku salah dan ingin berubah, dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam secara membabi buta. 네가 나랑 헤어지고 나서 힘들었었다고? 쌤쌤하자. 다시 시작하자 우리. 한 번만 용서해주면 안 될까? 내가 100번 잘못한 게 맞아. 근데 그래서 할 말이 뭐야? 아니 공증까지 하고 나서 너랑 나랑 다시 결혼하면 이제 재산 나랑 네 거 되는데. Setelahnya, rencana pernikahan mereka bakalan dilanjutkan kembali. Setelah itu, mereka mendatangi ayahnya Ujang. Tentu saja, Sri merasa canggung dan malu. Apalagi ayahnya Ujang dan Sri pernah bercocok tanam bersama. Kejadian itu memang seharusnya tidak terjadi. Kemudian Sri bercerita kepada temannya kalau dia pernah bercocok tanam dengan ayah kekasihnya itu. Ia berharap Ujang tidak tahu kejadian itu. 아가 너 생각도 그러니? 다시 의견을 전적으로 따르겠습니다. 너무 빠르지 않겠니? 아버지. 1 tahun kemudian, Ujang dan Sri menikah dan tinggal bersama dengan ayahnya. Kini mereka satu rumah. Namun yang membagongkannya lagi, saat Ujang bekerja, mereka malah bercocok tanam dengan mertuanya itu. Bahkan mereka mulai saling jatuh cinta satu sama lain. Kegiatan bercocok tanam itu mereka lakukan berulang-ulang. 네, 우리가 있었던 일. 저 민철 씨한테 미안해서 그렇게 안 돼요. 아가야. 회사 다녀왔어. 배고프면 네가 차려 먹어 임마. 아버지. Puncaknya, ketika Ujang akan pergi dinas, mereka kembali mantap-mantap. Sementara Ujang kebetulan bertemu dengan Depi di tengah jalan. Karena tidak tahan, Depi mengungkapkan sesuatu kepada Ujang. Kemudian ia pulang dan meminta penjelasan kepada Sri, kenapa ia sampai berbuat seperti itu. Dan pada akhirnya Ujang tahu semua apa yang telah istrinya perbuat di belakangnya. Dan kini pilihan ada pada Sri. Namun yang mencengangkannya lagi, Sri lebih memilih mertuanya itu ketimbang Ujang. 여기 우리 아버지 집이야. 발정난 개처럼 네가 어떻게 이럴 수 있어? 내가 그랬다고? 네 집도 아니잖아. Gara-gara kejadian itu, Ujang jadi stres dan hampir gila. Sementara Sri bersama mertuanya dan bercocok tanam setiap hari. Tamat, ending yang sangat mengsurabikan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerah.